Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya lagi guys, Fishing. Pada video kali ini akan saya unboxing satu buah reel Daiwa tipenya MGZ 2500 seperti ini guys. Ini besutan dari reel Daiwa khusus untuk empang dan laut. Oke guys, sebelum kita lanjut, untuk lebih berkembangnya channel ini silahkan di subscribe, like, dan komen. Dan untuk Anda yang belum paham mengenai Daiwa MGZ 2500, Anda bisa bertanya di kolom komentar. Oke guys, kita lanjut lagi guys ya. Saya setting dulu nih biar kelihatan semua posisi. Nah, seperti ini guys. Ini bukan reel baru ya, bukan reel pengeluaran baru, tapi ini reel ini masih mumpuni untuk mancing di laut ataupun di empang. Nah, seperti ini guys fisiknya ya. Fisiknya seperti ini, reel itu reel Daiwa 2500 dari Daiwa ini ya. MGZ 2500 guys. Tampilan dragnya, spoolnya udah kelihatan manis guys. Jadi warna emas kombinasi hitam, sedangkan dari samping pun demikian, hitam kombinasi emas ya. Ini udah termasuk reel jenis baru karena biasanya fisiknya tuh kelihatan lancip di belakang ya. Dia masih menggunakan handle biasa guys, non power handle, jadi biasa. Yang istimewa dari reel ini, kalau saya baca spesifikasinya, yaitu reel ini mempunyai 5 ball bearing, 5 ball bearing dengan rasio putaran 5,3 itu putarannya ini lebih kencang guys, lebih cepat putarannya ya, putarannya lebih cepat. Terus ini yang jadi handalan ini adalah beratnya, dia enteng sekali guys. Ini cuma 265 gram, jadi sangat ringan gitu ya. Sedangkan dragnya itu mampu menarikan maksimal 4 kilo dragnya ini ya, karena ini berhubungan dengan lengannya ini guys, lengannya ini, dragnya ya maksimal 4 kilo. Gimana kalau ikan lebih? Bisa, tetap bisa, cuman di batas amannya itu adalah 4 kg gitu guys. Ini spesifikasi dari Daiwa MGZ 2500. Oke, kita buka dragnya nih sekarang ya. Dragnya pun masih mengusung model lama ya. Nah, ini masih mengusung model lama ya. Dragnya, spoolnya dengan clicker plastik ya. Sedangkan untuk giginya ini pakai model lama juga.
ininya, lengan-lengannya ini itu udah futuristik guys, udah bagus, jadi ini oleh pabrikannya itu diberi label DG Gear. Jadi gearnya itu udah pembuatannya sudah memakai sistem digital. Jadi kalau diputar gini nggak ada gesekan sepertinya guys, halus sekali. Inilah kelebihan dari DG Gear. Jadi pembuatannya itu memakai sistem digital sehingga sangat presisi gitu ya, tingkat akurasinya tinggi. Nah ini hasilnya seperti ini nih guys, sangat empuk dan nyaris nggak ada gesekan gitu. Tampilan sampingnya menawan ya, ini warnanya kalem tapi menurut saya ini eksklusif ya penampilannya ya. Gearnya, ball bearingnya 5, tapi seperti di rel lain tuh yang 12-13 gitu, karena dia 4 putarannya dengan rasio 5.3:1. Enak sekali guys, empuk ini, relnya empuk, nyaris tak terdengar, halus, suaranya halus, ininya rasanya hampir nggak ada gesekan. Inilah rel besetan dari Daiwa ya, bukan kaleng-kaleng rel ini, karena Daiwa membuat satu produk itu nggak asal-asal gitu, karena dia emang termasuk pabrikan yang udah senior, membuat segala sesuatu itu nggak main-main lagi. Untuk MGZ 2500 ini dia diproduksi di Vietnam tuh ya, sebenarnya negara-negara kecil guys, tapi telah ditunjuk atau mendapat rekomendasi bahwa Daiwa ini bisa dibikin di Vietnam. Itu butuh suatu pengakuan, nggak main-main ini kan sebenarnya asal pabrikan itu dari Jepang, tapi karena dia mungkin over capacity, jadi dibuatlah di negara lain yang telah dipilih. Jadi ya itu guys, dipilihnya negara Vietnam sebagai memproduksi Daiwa MGZ 2500. Kelasnya kelas empang, ini bisa untuk para pemain galatama, lele maupun mas, patin juga bisa ya, main bandeng boleh, karena ini rasio putarannya termasuk tinggi guys. Jadi dia tanpa jeda ininya, handlenya, jadi nggak ada jeda, bisa untuk berani melawan bandeng. Bandeng kan super cepat ininya, strike-nya itu, bandeng ataupun bawal ya, ini bisa menandingi itu. Jadi untuk konsumsi laut mungkin disarankan untuk pakai kenurnya yang kecil ya, yang diameternya sekitar 0,25 atau 28. Untuk diameter 25 itu
190 meter bisa masuk, sedangkan 28 155. Ya, jadi cukuplah untuk di laut, cuman nggak bisa untuk ngapung. Ya, istilah kata itu kalau kita ngapung itu naik perahu itu guys, mancing di laut dengan perahu itu kan nggak ketahuan kedalaman laut tuh. Sedangkan kalau di antara Pulau Laki dan Pulau Lancang di Tangerang itu dalamnya sekitar 25, paling dalam 30. Tapi kalau untuk Pulau Lancang lebih ke atas lagi di gugusan Pulau Seribu itu bisa 35 atau 40 meter. Nah, itu baru kedalamannya, belum nanti tarikan ikan. Kalau kena tarikan ikan tertentu, misalnya kuro atau kue lilin atau talang itu ya bisa kehabisan untuk kenur yang 100 meter atas. Jadi ya sayang kalau sampai tangkapan kita jadi lepas karena kena. Kalau diisi kenur lebih kecil ya bisa lebih banyak isinya, tapi dengan syarat kecil juga yang mutunya bagus ya. Yang kalau monofilamen ya umum dipakai, yang nanofilamen itu kecil tapi kuat. Nah, itu saya rasa jaminan, walaupun realnya 2.500 bisa melawan ikan-ikan gede monster gitu guys. Seperti ini, ringan, cuman 265 gram. Tendangan pennya ini bagus ya, walaupun ini masih manual, pakai buka tutupnya itu harus dikendorin dulu. No problem, karena ini emang udah disetting dari soalnya begini. Yang penting empuk guys, tanpa gesekan. Nah, ini reel awet. Wah, saya sarankan untuk teman-teman pemancing laut, apabila Anda menggunakan reel ini lebih sering perawatannya di bagian land rollernya. Berkali-kali saya ingatkan teman-teman bahwa land roller ini adalah bagian vital dari sebuah reel. Kalau Anda mancing dengan kondisi ekstrim di tengah laut, di bagan, maka air laut pun akan terbawa ke land roller. Nah, itu bisa menyebabkan land roller macet, karat dan sebagainya. Land roller ini untuk reel Daiwa ini nggak murah harganya, karena emang dia didesain untuk bisa awet bertahan. Tapi kalau rusak lumayan harganya guys. Untuk itu sebelum terjadi kerusakan, sering-seringlah kita memeriksa bagian land roller. Bagian yang lain nggak usah guys. Bertahun-tahun Anda mancing, kalau reel ini nggak kecemplung atau kehujanan di tengah laut, aman reel ini. 5 tahun pun nggak akan rusak, dan nggak perlu dibongkar-bongkar bagian dalam ini, bagian mesinnya ini, karena dia cukup terlindungi gitu. Boleh kehujanan atau kerendam ya otomatis bawa aja ke bengkel terdekat, bengkel spesial untuk reel, itu akan lebih aman, awet reel Anda, karena bagian bengkel udah ngerti cara perbaikan.
Oke guys, saya kira cukup segitu video kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya rekomendasi untuk memakai reel Daiwa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.